Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat channel Nasihat Islam, kita belajar lagi tentang ilmu Islam. Sahabat-sahabat, ini ada ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah, ya. Kisah sahabat kaya raya karena panen sepanjang tahun. Berdasar berkat amalan ini menurut Ustadz Khalid Basalamah, ya. Kita bacakan kajian ceramahnya. Dikutip dari portal jember.com, kisah para sahabat yang hidup pada masa Rasulullah selalu menarik untuk disimak, ya. Jadi sahabat itu yang hidup bersama Rasulullah dan mengimaninya, yaitu yang disebut sahabat, ya. Jadi kalau hidup bersama Rasulullah tidak mengimaninya, itu bukan sahabat, ya. Jadi kita harus tahu sahabat itu adalah yang hidup sezaman Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, beriman kepada yang dibawa Rasulullah, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita lanjutkan. Dari kisah-kisah tersebut banyak bisa diambil manfaat dan pembelajarannya tentang betapa luar biasanya iman dan amalan mereka, ya. Salah satunya kisah mengenai salah seorang sahabat yang menjadi kaya raya karena berhasil panen kurma sepanjang tahun. Masya Allah, ya. Kan biasanya panen itu ada musimnya, ya. Di kita juga musim nanam padi, musim buah, jadi ada musimnya, ya. Jagung, semua yang saya ketahui rata-rata ada musimnya. Tapi ini luar biasa, ya. Panen sepanjang tahun, panen kurma sepanjang tahun. Tidak ada yang mustahil, ya. Kalau dengan izin Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus beriman, ya, dengan kekuasaan Allah, dengan kekuasaan Allah tidak ada yang mustahil. Bisa panen sepanjang tahun. Kita teruskan. Kisah tersebut diceritakan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam kanal YouTube Tafsir Ilmu pada 16 Agustus 2021. Ini merupakan kisah tentang Sa'ad bin Ubadah yang kaya raya berkat kebun kurmanya terus menerus panen. Masya Allah. Kunci keberhasilannya ada pada kebiasaannya di mana ia setiap hari bersama anaknya bernama Qais yang menghabiskan uang untuk sedekah. Saat berkata kepada anaknya, "Nak, bantu ayah habiskan uang ini untuk sedekah. Silahkan berikan kepada siapa saja, yang penting di jalan Allah." Setiap hari ayah dan anak ini berbagi dari hasil menjual kurma, dan pintu rumahnya selalu terbuka. Setiap hari ada yang naik di atas rumahnya dan berteriak kepada seluruh penduduk Madinah untuk mengumumkan kepada siapa saja yang membutuhkan kebutuhan pokok bisa langsung ambil. Masya Allah, ya. Setiap hari ada yang naik di atas rumahnya. Bahkan tidak diberi batasan berapapun mau mengambil dipersilahkan, mulai dari minyak, gandum, kurma, kebutuhan pokok lainnya. Itu kuncinya itu adalah sedekah. Jadi setiap hari pintu rumahnya terbuka untuk semua orang, dan tiap hari antri banyak orang untuk mengambil makanan. Meski demikian tidak habis-habis hartanya. Bahkan hal tersebut mendatangkan barokah dengan tidak pernah terputus buah dari kebunnya sepanjang tahun. Pohon kurma di kebun Sa'ad selalu berbuah setiap hari sepanjang tahun hingga bisa terus-menerus panen. Suatu hari Sa'ad mendapatkan keuntungan 80.000 dirham atau bisa mencapai miliaran rupiah kalau dikonversi sekarang, ya.
Saad kemudian berdiskusi dengan anaknya tentang bagaimana caranya mereka cepat menghabiskan semua uang itu. Qais kemudian mengusulkan untuk membuka pintu hutang bagi yang membutuhkan. Saat itu juga diberikan pengumuman dan berdatangan orang-orang yang ingin berhutang. Pada saat jatuh tempo, Saad mengikhlaskannya dan tidak menerima semua uang dari setiap orang yang hendak membayar. Suatu hari Qais lihat gudang ayahnya penuh dan saat itu ayahnya sedang keluar, maka ia ambil semuanya dan dinaikkan di atas unta. Dia keliling Madinah untuk membagikan semuanya ke setiap orang yang membutuhkan hingga bertemu Abu Bakar dan Umar. Kedua sahabat senior itu khawatir Qais akan menghabiskan harta ayahnya sementara ayahnya sedang keluar. Kekhawatiran Abu Bakar dan Umar tersebut kemudian sampai kepada Sa'ad dan Sa'ad langsung datang. Sa'ad berkata kepada penduduk Madinah, "Siapa yang mau menolong saya melawan Abu Bakar dan Umar karena mereka mengajari anak saya untuk pelit?" Betapa luar biasanya Sa'ad mendidik putranya untuk murah hati dan tidak pelit di jalan Allah. Jadi itu kajiannya ya, jadi amalan yang menjadi jalan panen setiap hari sepanjang tahun tiada hentinya, yaitu rajin sedekah. Semoga kita bisa mengikutinya ya. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan, itu datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.